Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Teman-teman saksikan ya video-video berikut ini. Insya Allah kalau teman-teman baca, teman-teman melihat, teman-teman menyimak akan sangat mudah. Teman-teman saksikan ya. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di video yang ini. Teman-teman boleh simak ya. Ini adalah part terakhir di pekan ini. Apa ya yang akan kita pelajari? Persen. Siapa yang tahu persen itu apa ya? Oke. Persen memiliki tanda seperti ini teman-teman. Dan tanda ini merupakan simbol bagi persen yang berarti per 100. Angka 80% ditulis menjadi 80 per 100 karena tanda persen atau simbol persennya menandakan per 100. Kurang ya Bu? Mau satu lagi? Oke. Angka 25% ditulis menjadi 25 per 100. Jadi simbolnya itu bisa kita ganti menjadi per 100. Seperti itu ya teman-teman. Baik, sekarang kita akan mencoba mengubah pecahan biasa ke persen dan sebaliknya. Teman-teman simak ya. Dengarkan baik-baik Bu Lili sambil teman-teman melihat ke layar laptop atau handphonenya masing-masing. Ini akan mudah kalau teman-teman fokus, tapi kalau teman-teman tidak fokus akan sangat sulit. Teman-teman siap? Cara mengubah bilangan pecahan ke persen. Yang pertama, mengubah penyebutnya menjadi 100. Contoh ya teman-teman, 1/2. Penyebutnya 2 teman-teman. Jadi kita harus berpikir bagaimana caranya angka 2 ini berubah menjadi 100. Maka kita akan kali. Agar adil teman-teman, maka bukan hanya penyebutnya yang kita kalikan dengan sebuah angka yang menjadikan dia 100, tapi juga pembilangnya. Angka berapa ya yang bisa membagi keduanya agar penyebutnya menjadi 100? Ini dia, sama-sama kita kalikan dengan 50, biar adil ya teman-teman. Jadi 1 dikali 50 dan 2 juga dikali 50, menghasilkan 50 per 100. Atau per 100-nya bisa kita ubah menjadi simbol persen, yaitu 50%. Kurang ya? Oke, sekarang 3/4 teman-teman. Kalau tadi 2 penyebutnya, makanya kita harus kali 50 agar menjadi 100. Kalau penyebutnya 4, maka kita harus mengalikannya dengan angka 25. Ingat ya, harus adil. Kalau penyebutnya dikali dengan 25, maka pembilangnya juga ya teman-teman, biar adil. Nah, berapa ya hasilnya? 3 dikali 25 dan 4 dikali 25. Ada yang tahu? Betul sekali, 75 per 100. Nah, 75 per 100 bisa kita ubah penulisannya menjadi 75%. Atau nih, kalau tidak bisa membuat penyebutnya menjadi 100 teman-teman, maka kita akan mengalikannya dengan 100% dan mengubahnya menjadi bentuk desimal. Coba teman-teman simak ya. Ini lebih susah loh dibanding cara yang pertama, tapi teman-teman harus yakin. Insya Allah ini akan mudah kalau teman-teman fokus melihat layar handphone dan laptopnya dan mendengarkan suara Bu Lili. Disimak ya. 1/8. Karena 8 tidak bisa dikali siapapun yang menghasilkan 100, maka kita akan membuat 1/8 ini ke persen dengan cara yang B. Caranya mengalikan dengan 100%. Oke, teman-teman, kalau sudah seperti ini, maka yang akan dikali dengan 100% hanya pembilangnya. Untuk contoh ini pembilangnya adalah 1, maka 1 dikali 100% adalah 100. Per 8-nya tetap ditulis sehingga ini menghasilkan 100/8%. Masih ingat? Tanda per artinya adalah membagi ya teman-teman. Jadi kita akan bagi dengan rumah. Pembagian rumah teman-teman. 100-nya di dalam, 8-nya di luar. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, angka 100 apakah lebih besar dari 8? Betul, jadi bisa ya.
100 dibagi 8 kita tidak perlu pakai 0, seperti desimal tadi. Yuk kita pikirkan perkalian berapa ya yang kalau dikalikan hasilnya itu tidak boleh lebih dari 10. Kok 10 Bu, bukan 100? Ya teman-teman, kita akan pakai dua angka pertama karena 10 sudah lebih besar dari 8, jadi cukup dua angka dulu. Untuk angka berikutnya akan kita simpan untuk proses berikutnya. 8 dikali 1, betul sekali. 8 kali 1 8 ya. Kalau 8 dikali 2 sudah 16 Bu. Sudah lebih kan, kita hanya punya 10. Oke. Hasilnya 8 ya, dan satunya kita tuliskan di atas. Teman-teman jangan lupa. Sekarang kita kurangkan. 10 dikurang 8 adalah 2, betul sekali. Nah, 2 ini sudah lebih kecil dari 8. Barulah kita akan menurunkan tabungan angka berikutnya. Angka 100 tadi baru 2 angka yang kita pakai teman-teman. Masih ada satu angka terakhir yang belum kita turunkan. Sekarang kita turunkan untuk menemani angka 2. Nah, sekarang nilainya jadi 20. Nah, 20 ini kita bagi dengan 8. Sudah pasti bisa karena 20 lebih besar dari 8. Yuk kita pikirkan 8 kali berapa ya yang hasilnya tidak boleh lebih dari 20. 8 kali 2, betul sekali. Jangan lupa ya, 2-nya kita tuliskan di atas dulu biar nggak lupa. Nah, baru kita hasilkan. 8 kali 2 adalah 16. Betul sekali teman-teman. Sekarang kita kurangkan. 20 dikurang 16 adalah 4. Betul sekali. Nah, teman-teman, 4 sudah lebih kecil dari 8. Gimana ya, Bu? Karena hasil pembagian 100 dari 8 sudah ada hasilnya 12, maka kita tidak perlu menambahkan 0, hanya perlu menambahkan koma saja teman-teman, karena kita hanya butuh temannya si 4. Dan 100 tidak punya tabungan lagi, jadi teman-teman boleh kasih koma terlebih dahulu. Lalu teman-teman tambahkan teman si 4 dengan angka 0. Sekarang nilai 4-nya menjadi 40. Barulah teman-teman bisa membagi 40 dengan 8. Ada yang tahu 8 kali berapa ya yang mendekati 40 atau bisa jadi pas 40? Ada yang tahu? Betul sekali, 8 kali 5. 8 kali 5 adalah 40. Nah, sekarang kita tinggal kurangkan teman-teman. 40 dikurang 40 adalah 0. Habis, selesai. Nah, pembagian terus dilakukan ya teman-teman sampai habis atau mendekati 0. Nah, teman-teman, sehingga pecahan biasa si 1/8 ini ketika diubah menjadi persen, dia akan bernilai 12,5. Jangan lupa diberi simbol 12,5%. Jangan lupa simbolnya ya teman-teman, jangan dilupakan tuh karena kita akan mengubahnya menjadi persen. Nah, berikutnya cara mengubah persen ke pecahan biasa. Jadi kita balik ya teman-teman, dengan menuliskan bilangan sebelum persen sebagai pembilang dan menuliskan 100 sebagai penyebut. Kemudian ubah pecahan tersebut menjadi bentuk paling sederhana. Pusing Bu. Oke teman-teman, kalau nggak mau pusing kita langsung ke contoh soal ya. 20%. Tadi diingatkan nih sama Bu Lili, simbol persen bisa kita ganti menjadi per 100. Jadi kalau ada tulisan 20%, teman-teman boleh langsung menuliskan menjadi 20 per 100. Sampai sini teman-teman tinggal ubah pecahan biasa ini menjadi paling sederhana dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Untuk 20 per 100 maka kita akan sama-sama bagi 2 dulu. Menjadi 10 per 50. Karena 20 dibagi 2 adalah 10, 100 dibagi 2 menjadi 50. Kayaknya masih bisa nih ya Bu Lili. Iya betul teman-teman. Yuk kita buat lagi sama-sama dibagi menjadi 2. 10 dibagi 2 adalah 50 dibagi 2 adalah teng-tong. Ini dia 5 per 25. Betul ya? 10 dibagi 2 5, 50 dibagi 2 25. Sebentar Bu, kayaknya masih bisa nih Bu. Betul, masih bisa. Sama-sama dibagi berapa ya teman-teman? Dibagi 5, betul sekali. 5 bagi 5? 1, betul. 25 dibagi 5?
Jadi, pecahan biasa paling sederhana dari 20% adalah 1/5. Betul, betul, betul. Aduh, panjang banget ya, Bu. Sebetulnya tidak ya. Kalau teman-teman melihat angkanya, nggak harus dibagi 2 dulu. Teman-teman bisa langsung membagi dengan angka atau bilangan yang kelipatan dengan angka tersebut. Maksudnya, Bu? Oke, teman-teman lihat contoh berikut. 36%, teman-teman. 36% bisa kita tulis menjadi 36/100. Nah, kita sama-sama bagi 4. Oh, enggak 2 ya, Bu? Boleh 4, karena aku tahu 36 dan 100 bisa sama-sama dibagi 4. Hasilnya adalah 9/25. Sampai sini ya selesai, teman-teman. Karena 9 dan 25 tidak ada lagi angka yang bisa membagi keduanya berbarengan atau bersamaan. Jadi selesai sampai di sini. Si 36% jika diubah menjadi pecahan biasa adalah 9/25. Itu ya, teman-teman ya. Mudah ya? Insya Allah mudah. Kita akan mencoba latihan dengan beberapa contoh soal pada saat daring nanti. Teman-teman, pastikan ya ketika teman-teman tidak memahami video ini, ulang-ulang terus videonya sampai teman-teman memahami. Baru ketika nanti kita bertemu di daring, kita akan bisa lanjutkan dengan contoh-contoh soal. Semakin banyak teman-teman latihan soal, insya Allah teman-teman akan paham dengan materi ini. Sekarang giliran kalian yang mencobanya. Coba di rumah ya, sebelum kita bertemu di daring, insya Allah teman-teman akan tambah mengerti ketika teman-teman mencoba. Semangat teman-teman, sampai bertemu pada saat daring nanti.